Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Irsa Krisnastella dengan NIM 19110104 di Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2. Kali ini Irsa mempresentasikan tentang oral suspensi. Kalau begitu baiklah, langsung saja. Check it out. Aku buat Baiklah, langsung saja. Ini materinya udah aku buat PowerPoint-nya. Jadi teman-teman juga bisa baca, bisa lihat juga. Baiklah, langsung di sini saya akan menerangkan tentang suspensi, oral suspensi. Suspensi menurut Farmakopi Indonesia edisi 3. Suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Sedangkan menurut Farmakopi Indonesia edisi 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Dan macam-macam suspensi itu ada 4, ada 4 macam suspensi. Yang pertama itu suspensi oral, yang kedua suspensi topikal, yang ketiga suspensi tetes telinga, yang keempat suspensi optalmik. Sedangkan suspensi oral itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam cairan pembawa dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk pengguna oral. Kalau suspensi suspensi topikal itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan untuk pengguna pada kulit. Sedangkan suspensi tetes telinga yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada bagian telinga luar. Berarti hanya di luar. Terus yang keempat suspensi optalmik, yaitu sediaan cair yang steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakai pada mata. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi adalah itu ada 4. Yang pertama ukuran partikel, yang kedua sedikit banyaknya bergerak partikel atau viskositasnya. Yang ketiga, tolak-menolak antar partikel karena adanya muatan listrik. Dan yang keempat, kadar partikel terdispersi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sediaan suspensi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama terbentuk dua fase yang heterogen, yang kedua berwarna keruh, dan yang ketiga mempunyai diameter partikel lebih dari 100 nm. Dan yang keempat dapat disaring dengan kertas saring biasa. Dan yang kelima akan memisah jika didiamkan. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Ini sangat penting karena kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa membuat suspensi nantinya. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama, kecepatan sedimentasinya. Yaitu untuk kesediaan farmasi tidak mutlak berlaku tetapi dapat dipakai sebagai pegangan supaya suspensi stabil, tidak cepat mengendap. Maka yang pertama, perbedaan antara fase terdispersi dan fase pendispersi harus kecil. Dapat menggunakan sorbitol atau sukrosa. BJ medium meningkat. Dan yang kedua itu diameter partikel diperkecil, dapat dihaluskan dengan blender atau colloid mill. Memperbesar viskositas dengan menambah suspending agent. Dan yang hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu pembasahan serbuk, yaitu untuk menurunkan tegangan permukaan dipakai wetting agent atau surfaktan, misal span dan twin. Dan yang ketiga selanjutnya itu floatasi atau terapung, disebabkan oleh yang pertama perbedaan densitas, yang kedua partikel padat hanya sebagian terbasahi dan tetap
pada permukaan, dan yang ketiga adanya adsorpsi gas pada permukaan padat. Oke, yang keempat, hal-hal yang berikutnya, yang keempat itu pertumbuhan kristal. Nah, pertumbuhan kristal ini yaitu sebenarnya merupakan larutan jenuh. Larutan air suatu suspensi sebenarnya merupakan larutan jenuh. Bila terjadi perubahan suatu suhu, dapat terjadi pertumbuhan kristal. Ini dapat dihalangi dengan penambahan surfaktan. Nah, jadi bila terjadi perubahan suhu, dapat terjadi perubahan kristal. Jadi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kristalisasi yaitu yang pertama, gunakan partikel dengan rek ukuran yang sempit, dan yang kedua, pilih bentuk kristal obat yang stabil, dan yang selanjutnya, cegah penggunaan alat yang membutuhkan energi besar untuk mengecilkan ukuran partikel. Selanjutnya, gunakan pembasah. Selanjutnya, gunakan koloidal pelindung seperti gelatin, gums, dan lain-lain yang akan membentuk lapisan pelindung partikel. Selanjutnya, viskositas ditingkatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir ini, cegah perubahan suhu yang ekstrim. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kristalisasi. Ya, yang selanjutnya hal-hal yang memicu terbentuknya kristal. Nah, ini malah hal-hal yang memicu pertumbuhan kristal ini tadi. Yang tadi kan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah. Nah, ini hal-hal yang memicunya. Yang pertama, keadaan super jenuh, dan yang kedua, pendinginan yang ekstrim dan mengadukan yang cepat. Jadi berarti kita mengaduknya dengan perlahan, terlalu cepat. Dan yang ketiga, sifat aliran pelarut yang dapat mengkristalkan zat aktif dalam ukuran dan bentuk yang bervariasi. Selanjutnya, keberadaan kosolutes, kosolven, dan absorbin. Dan yang terakhir, kondisi saat proses pembuatan. Nah, dapat dibaca dan dilihat teman-teman nanti. Dan yang kelima, pengaruh gula atau sukrosanya. Itu yang pertama, suspending agent dengan larutan gula atau viskositas akan naik. Yang kedua, adanya batas konsentrasi gula. Adanya batas konsentrasi gula dalam campuran dengan suspending agent. Bila batas ini dilalui, polimer akan menurun. Dan yang terakhir, konsentrasi gula yang besar juga dapat menyebabkan kristalisasi yang cepat. Dan yang selanjutnya, ini ada sistem pembentukan suspensi. Sistemnya yang pertama itu tuh sistem flokulasi. Sistem pembentukan suspensi ini ada dua. Yang pertama ini sistem flokulasi. Dalam sistem flokulasi ini partikel terlokulasi terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi crack dan mudah tersuspensi kembali. Dan yang kedua ini sistem deflokulasi. Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap dan akhirnya membentuk sedimen, di mana terjadi agregasi, akhirnya terbentuk cake yang keras dan sulit tersuspensi kembali. Nah, jadi itu sistem-sistemnya yang pembentukan suspensinya. Dan yang berikut ini syarat suspensi. Nah, syarat-syaratnya yang pertama itu suspensi tidak boleh diinjeksikan secara IV dan intratekal. Nah, jadi syarat suspensi itu yang pertama itu suspensinya tidak boleh diinjeksikan ya. Jadi jangan diinjeksi, nanti dia akan mengalami kegagalan. Dan yang keduanya itu suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat
antimikroba. Nah, jadi kalau kita ingin membuatnya, kita harus melihatnya dulu apa dia mengandung itu tadi zat antimikroba. Jadi kita harus mengeceknya dulu. Dan yang ketiga, suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Nah, ini berarti kita sebelum kita menggunakannya berikutnya, yang pertama itu kita harus mengocoknya dulu. Dan yang keempat, jika dikocok harus segera didispersi kembali. Nah, yang kelima, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang keenam, zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Yang ketujuh, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Dan yang ke-8 nih, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Dan yang terakhir, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Nah, jadi ini syarat-syarat suspensi ini cukup jelas dan cukup dimengerti ya, karena kan sudah jelas itu ada yang suspensinya tidak boleh diinjeksikan, suspensinya yang harus kita harus kita cek dulu dia mengandung zat antimikroba atau tidak. Nah, kan itu sangat jelas, jadi nggak perlu dijelaskan lagi karena materi ini saya nyarinya yang bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan yang selanjutnya, baiklah, yang selanjutnya keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Nah, keuntungan dan kerugiannya nih. Yang pertama keuntungannya dulu. Kabar gembira dulu, habis itu baru kabar buruk. Yaitu yang pertama keuntungannya dulu ya, apa yang kita dapat. Nah, yang pertama itu baik digunakan untuk pasien yang sukar menerima tablet atau kapsul, terutama anak-anak. Nah, nggak anak-anak juga sih, orang dewasa juga bisa. Nggak bisa nelan obat kan? Ini sangat diuntungkan untuk kawan-kawan yang nggak bisa nelan tablet kayak gitu. Dia bentuknya kapsul kayak gitu kan, yang sukar untuk menelan obat, menerima tablet itu. Nah, diuntungkan adanya ini. Dan yang kedua tuh homogenitas tinggi. Nah, yang selanjutnya lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaannya. Nah, yang selanjutnya kontak antara zat aktif dan seluruh cerna meningkat. Dan yang selanjutnya dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat atau dari larut atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Cukup jelas sih menurut saya, jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Dan selanjutnya kerugiannya. Nah, ini yang kerugiannya ada apa? Yang pertama itu kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal atau jika jenuh dan degradasi. Dan yang kedua, jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Dan selanjutnya alirannya menyebabkan sukar dituang. Selanjutnya, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk kesediaan larut. Selanjutnya, pada saat penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi, terutama jika terjadi perubahan temperatur. Yang terakhir, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Nah, jadi ini keuntungan dan kerugiannya bisa dipahami lah ya. Yang terakhir nih kesimpulan. Jadi suspensi adalah sediaan cair yang terdiri dari dua fase, yang masing-masing fase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Sediaan suspensi secara garis besar ada 3 jenis, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, dan suspensi otik.
Cara pembuatan suspensi ada dua, yaitu metode dispersi dan metode presitipasi. Yang keduanya membutuhkan suspending agent dalam prosesnya, baik suspending agent yang berasal dari alam maupun sintetik. Nah, itu. Dan yang terakhir, thank you. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari awal sampai akhir dalam penulisan atau dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.